Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Subhanahu wa taala akan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberi kita berbagai macam nikmat demi nikmat-Nya, dan terkhusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat terbesar, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat hidayah untuk datang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat ini adalah nikmat yang sebesar-besarnya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Karena betapa banyak manusia yang hidup di hari ini, namun tidak seluruhnya mereka mendapatkan nikmat yang semacam yang kita dapatkan di malam hari ini, yaitu kita berkumpul bersama di rumah Allah dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu Kitabut Tauhid, dan kita masih berada dalam pembahasan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung dari Ubadah As-Samit. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal." Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tak ada ilah, tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata, tak ada sekutu baginya. Kemudian dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dia juga bersaksi bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah, serta ruh darinya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Kemudian dia juga bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Dan kita sudah menjelaskan tentang kalimat man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan sekarang kita akan membahas tentang kalimat selanjutnya, yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala berkaitan dengan syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, beliau mengatakan kalimat ini, siapa saja yang telah mempersaksikan kalimat ini, maka dia harus tunaikan segala konsekuensi yang terkandung dalam kalimat ini. Yaitu yang pertama adalah seseorang harus membenarkan segala apapun yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan, baik itu perkara yang sudah berlalu, telah lampau, perkara yang sedang terjadi, maupun perkara yang akan terjadi untuk negeri akhirat, perkara-perkara gaib yang akan terjadi nanti. Seluruhnya itu harus kita benarkan kalau memang itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang betul-betul kita mempersaksikan bahwa beliau itu adalah Rasul Allah. Kemudian berkaitan dengan syahadat ini, syahadat Muhammad dan abduhu wa rasuluhu, ini berpasangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dengan persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini adik-adikku sekalian, kita dapat melihat betapa mulianya dan agungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan antara persaksian dengan keesaannya dengan persaksian terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang telah bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka selamanya persaksian ini tidak akan pernah benar, tidak akan pernah diterima, kecuali apabila dibarengi dengan persaksian bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dua persaksian ini harus senantiasa kita tunaikan. Kapan ada cacat atau kurang dari salah satu persaksian ini, selamanya persaksian kita, syahadat kita tidak akan pernah benar. Harus kita tunaikan dua persaksian ini. Dan diantara tugas para rasul itu, dan diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ke muka bumi ini, agar supaya mereka ditaati oleh umat mereka, agar supaya mereka ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya mengutus seorang rasul pun ke muka bumi itu kecuali agar supaya para rasul itu ditaati dengan izin Allah. Jadi inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, untuk agar supaya mereka ditaati oleh umat-umat mereka masing-masing. Oleh karena itu, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini, jelaslah bagi kita bahwasanya seseorang itu tidak cukup kalau hanya sekedar mempersaksikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Tidak cukup dengan lisan. Butuh ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara total, yaitu kita mentaati segala apapun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kita jauhi segala apapun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang, dan kita benarkan segala apapun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan kepada kita. Kemudian diantara tugas para rasul itu adalah agar supaya mereka menyampaikan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya berupa risalah, berupa ayat-ayat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, kata Allah, "Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin."
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban atas rasul itu. Tak ada kewajiban bagi para rasul itu kecuali agar supaya mereka menyampaikan ayat-ayat Allah dengan jelas dan terang. Jadi inilah diantara tugas para rasul itu agar supaya mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada beliau. Bahkan tak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya kepada umatnya untuk mengerjakannya. Dan tak ada satu kejelekan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringati umatnya akan bahaya dari perkara kejelekan tersebut. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, barang siapa yang telah bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hendaklah dia menerima segala apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul itu kewajibannya adalah untuk menyampaikan risalah tersebut. Dan kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menerima apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah menyatakan, kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hendaknya kita menerima segala apapun yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apapun yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka terimalah, taatilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah larang dari kalian, maka tinggalkanlah, jauhilah. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi bahwasanya tak cukup kita mempersaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul hanya sekedar di lisan saja. Butuh untuk kita betul-betul mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara total. Kalau memang kita betul-betul mempersaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan sebuah keimanan dengan ketaatan Nabi ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang itu selamanya tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang beriman apabila dia belum mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbik," maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh pada hakikatnya mereka tidaklah beriman hingga mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lalu mereka tidak merasa keberatan di dalam hati-hati mereka terhadap apapun yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati apapun yang telah engkau putuskan dari perkara-perkara mereka. Maka lihatlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini betul-betul sangat memperjelas kepada kita bahwa butuh untuk kita betul-betul mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memang kita menyatakan kita telah beriman kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala persyaratkan antara keimanan kepadanya dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak patut bagi seorang mukmin itu apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah perkara kemudian dia
memilih perkara yang lain dari selain yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan baginya. Tidak patut kalau dia mengatakan dirinya beriman, kemudian dia masih memilih perkara yang lain dari selain yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, idza qadallaha wa rasulahu amran, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu kemudian mereka punya pilihan lain dari perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka. Tidak patut bagi seorang yang beriman kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, lalu dia masih memiliki pilihan lain dari urusan-urusan mereka. Coba lihat adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang beriman itu tidak sepantasnya memilih jalan yang lain dari selain yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tetapkan. Maka hendaknya kita senantiasa betul-betul mentaati perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketaatan kepada Allah. Taat kepada Nabi itu merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Nabi itu juga merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang telah mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat adik-adikku sekalian, kata Allah, siapa yang sudah taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan ayat ini juga memberikan makna kepada kita, memberi pengertian kepada kita bahwa siapa yang bermaksiat kepada Rasul, siapa yang durhaka kepada Rasul, maka sungguh dia juga telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mempersyaratkan antara cinta kepada Allah dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat diukur dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikutilah aku. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala maksud di ayat ini, ikutilah aku. Tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan fattabi'uni ini, ikutilah aku. Kemudian apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikuti Rasul? Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka perhatikan adik-adikku sekalian, betapa mulianya, agungnya, tingginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita mengukur diri kita tentang cinta kita kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayatul mihnah. Ini dikatakan ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat ujian, yaitu hendaknya seseorang menguji dirinya, melihat dirinya sejauh mana ketaatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu kalau hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada Allah, namun dia tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan teranggap cintanya. Ukuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu diukur dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin taat, semakin tinggi cintanya. Semakin taat, semakin besar cintanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adikku sekalian, dari konsekuensi persaksian kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, kita terlarang untuk mengerjakan ibadah kecuali atas dasar apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jadi seseorang itu dilarang untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Dilarang mengerjakan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah contohkan. Kemudian dalam perkara ini telah banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang larangan tersebut. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ini adalah perkara yang merupakan pokok-pokok dalam agama, yang dengannya agama itu bisa tegak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa rad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu perkara, suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul mengungkap segala macam kebodohannya orang-orang yang senang melakukan perkara-perkara bid'ah. Karena perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sangat bodoh, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada ganjarannya. Sama seperti orang-orang yang bekerja tanpa disuruh, bekerja saja, yang dia dapatkan adalah lelah dan tidak ada yang memberinya pahala, tidak ada yang memberinya upah, karena tidak ada yang memerintahkan dia mengerjakan pekerjaan itu. Oleh karena itulah butuh untuk kita betul-betul mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah-ibadah kita, agar supaya tidak ada ibadah yang kita kerjakan yang sia-sia. Seluruhnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sesatnya para pelaku-pelaku bid'ah ini. Orang-orang yang suka mengerjakan perkara-perkara baru dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melakukan khutbah, setiap beliau mau melakukan khutbah, beliau membaca hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik-baik perkataan itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Maka jelas sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini bahwa siapa yang melakukan perkara-perkara baru, perkara bid'ah dalam agama, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memperjelas lagi. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya setelahku, kata Nabi, siapa yang panjang umurnya setelahku di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya khulafaur rasyidin, 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi petunjuk. Pegang teguhlah sunnah-sunnah mereka
itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya betul-betul gigit dengan gigi kalian yang paling kuat. Jangan sampai lepas sunnah itu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, sesat kata Nabi. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dari sini juga kita dapat memahami betapa kelirunya pemahaman sebagian orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan kullu bid'atin dolalah. Semuanya bid'ah dalam agama itu adalah sesat. Dalam hadis yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka dalam hadis, beberapa hadis yang sangat mulia ini yang kita telah sampaikan adik-adikku sekalian, ini dapat kita pahami dengan jelas betapa sesatnya, bodohnya dan meruginya para ahli-ahli bid'ah itu. Dan mereka juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita juga dapat mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan agamanya. Dan mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang berdusta. Mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam ini menjadi agama untuk kalian. Agama ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil nabinya, sudah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Sesuatu yang dikatakan sempurna tidak butuh lagi tambahan. Yang ditambah itu adalah yang tidak sempurna, tapi kalau sudah sempurna, ini tidak butuh lagi tambahan. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan perkara baru dalam agama, mereka itu menganggap Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan agamanya, sehingga mereka butuh untuk menambah-nambah agama ini. Seolah-olah mereka mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agamanya ini. Kemudian yang kedua, mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat dari risalah yang diberikan kepadanya. Kenapa? Mereka menganggap masih ada amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga sementara Nabi belum mengajarkannya, sehingga mereka butuh melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Padahal agama ini sudah sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tak ada satu amalan pun yang dapat memasukkan kalian ke dalam surga, melainkan saya sudah sampaikan kepada kalian. Dan tak ada satupun amalan yang akan memasukkan kalian ke dalam neraka, melainkan saya sudah peringati kalian darinya. Betapa sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Namun masih banyak manusia-manusia yang bersangka jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang melakukan perkara bid'ah itu, perkara baru dalam agama, membuat-buat ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan, mereka itu seolah-olah menganggap masih ada amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, namun Nabi lalai dari mengerjakannya. Nabi tidak memerintahkan kepada umatnya, atau Nabi tidak mengajarkan kepada umatnya. Seolah-olah dia menganggap dirinya itu lebih hebat dari Nabi. Seolah-olah dia menganggap bahwa dia juga didatangi oleh sebuah wahyu untuk mengerjakan pekerjaan itu. Maka ini adik-adikku sekalian, apabila betul-betul kita telah mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu,
kita telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul Allah, maka betul-betul harus untuk kita tunaikan segala konsekuensinya ini. Yaitu yang pertama, hendaknya kita membenarkan segala apapun yang telah Nabi SAW kabarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita betul-betul taat kepada Nabi SAW dari apapun yang beliau perintahkan, dan kita menjauhi dari apapun yang Nabi SAW telah larang. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali beribadah kepada Allah kecuali atas dasar apa yang telah Nabi SAW telah contohkan, telah syariatkan kepada kita. Jadi ini 4 perkara ini harus kita tunaikan. Karena persaksian kita kepada Nabi SAW tidak cukup dengan lisan. Tidak cukup untuk kita hanya sekedar mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup. Harus butuh pembuktian. Harus ada pembuktian dari kita. Berupa ketaatan kepada Nabi. Dan berupa pembenaran akan segala apapun yang Nabi telah kabarkan. Baik itu perkara yang telah lampau. Berupa berita-berita kejadian-kejadian pada umat-umat terdahulu. Ataupun perkara yang sedang terjadi di saat ini, ataupun perkara yang belum terjadi, perkara gaib yang akan terjadi nanti di akhirat. Seluruhnya itu kita harus benarkan. Kalau Nabi katakan akan ada surga, kita yakini ada surga. Kalau Nabi katakan akan ada neraka nanti, kita yakini ada neraka. Kalau Nabi katakan amalan ini memasukkan seseorang ke dalam surga, kita yakini amalan itu mampu memasukkan ke dalam surga. Kalau Nabi katakan dosa ini bukan dosa kecil, dosa yang tidak Allah ampuni, kalau kita kembali kepada Allah dengan membawa dosa itu, kita harus yakini. Dan kita harus hindari kalau betul-betul kita meyakini itu. Baik adik-adikku sekalian, hanya ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah hidayah, petunjuk kepada kita, menambah ilmunya kepada kita, agar supaya kita semakin bisa mudah dalam menjalani hidup dari kehidupan dunia ini, dan kita bisa mudah dalam melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya, surga yang tertinggi, surga Firdaus, surga yang ditempati oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.